Super Brain, tempat utak-atik otak. Sahabat Super Brain sekalian, sore ini saya akan ngobrol santai dengan seorang kawan lama, seorang wanita muda yang telah menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian meraih S2 dan S3 di Newcastle University Inggris, dan dalam usia 27 tahun telah menyelesaikan S3-nya. Saat ini Damar Susila Radea, SKed PhD, sedang menyelesaikan program dokter muda di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sejak SMA, Damar telah meraih banyak prestasi, diantaranya adalah menjadi peraih medali perak untuk Olimpiade Sains Nasional dalam bidang biologi dan menjuarai berbagai lomba karya tulis ilmiah. Ketika di Inggris pun, Damar terus berprestasi dengan menjadi pemapar 3 menit terbaik di perguruan tingginya, menjelaskan tentang riset yang sedang dilakukannya, sekaligus juga untuk best poster di Irlandia. Lalu, apa saja kiprah yang selama ini telah dilakukan oleh Damar, dan bagaimana ia bisa mencapai sedemikian banyak prestasi? Wanita ber-IQ di atas 145 ini akan berdiskusi dengan kita. Saksikan hanya di Super Brain, tempat utak-atik otak. Selamat sore Mbak Damar, lama ya nggak ketemu. Iya, selamat sore Pak Arif. Udah lama sekali. Udah sekitar 7 tahun lah kita nggak ketemu ya. 7 tahun ya udah. 2013 kan, 2013 kita. Ya. Terima kasih banyak ya Damar mau meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk kita ngobrol santai. Tujuan dari ngobrol santai ini supaya mungkin ada hal-hal yang bisa jadi pelajari dari keberhasilan yang sudah diraih oleh Damar bagi para viewers di channel YouTube Super Brain. Saya ingin tahu Damar, bagaimana kiprah Damar selama SMA, kemudian waktu S1, S2, S3, saya lihat banyak sekali prestasinya ya. Ya lumayan Pak, alhamdulillah. Saya lihat waktu SMA pernah jadi itu ya, juara Olimpiade Sains Nasional gitu ya. Iya, saya waktu SMA berkesempatan untuk ikut Olimpiade Sains Nasional Biologi Pak, dan berhasil mendapatkan medali perak waktu itu. Waktu itu berapa tahapan seleksinya Damar ya? Seleksinya ada seleksi di sekolah, kemudian ada seleksi di tingkat kabupaten, provinsi, terus baru ikut yang nasional Pak. Luar biasa ya. Dan waktu yang nasional berapa banyak pesertanya itu? Wah, saya sekali ya. Udah lupa? Udah lupa, udah lama. Kemudian juga waktu di S1-nya di Fakultas Kedokteran UI ya? Iya, saya di FKUI untuk kedokteran. Saya lihat jadi ini ya, semacam presidennya untuk semacam jurnal kesehatan seluruh mahasiswa kedokteran, betul ya? Iya, waktu itu saya mendapatkan kepercayaan untuk memimpin jurnal ilmiah mahasiswa kedokteran Indonesia. Ini bagian dari Bapin dari ISMKI, jadi dari Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia Pak. Itu jurnalnya itu membahas khusus tentang kedokteran di Indonesia saja, ataukah juga membahas tentang fenomena masalah kesehatan di seluruh dunia ya, jurnal-jurnalnya? Macam-macam sih. Waktu itu tujuannya adalah memang memfasilitasi untuk mahasiswa kedokteran itu bisa menulis dan mempublikasikannya dalam wadah yang memang untuk dibaca oleh mahasiswa kedokteran juga. Baik. Dan waktu itu sama juga dengan Dikti bagaimana kita bisa mengembangkan ini di profesi kesehatan yang lain. Jadi akhirnya ada satu network terbentuk untuk mengembangkan ini tidak hanya di kedokteran tapi juga di keperawatan, di farmasi. Waktu itu saya banyak belajar juga dari pengalaman-pengalaman itu Pak Arif.
Oh, bagus bagus. Berarti hobi menulis ini sudah terbangun sejak S1 ataukah memang sudah sejak SMA juga hobi menulis ya? Iya, sudah dari SMA juga sudah waktu itu sempat ikut juga beberapa lomba menulis. Kemudian dilanjutkan juga waktu lagi kuliah S1 sampai sekarang, Pak. Oh, sampai sekarang juga masih banyak menulis di media mana ya menulisnya? Apakah punya sendiri blog atau mengirimkan ke media cetak, media elektronik ya? Kalau sekarang mungkin fokusnya lebih menulis hasil penelitian gitu dalam jurnal. Baik. Penelitiannya Damar dari mulai S2 dengan S3 tetap sama ya, bidang neuroscience itu ya? Iya, jadi memang S3 saya waktu itu meneruskan apa yang sudah saya temukan di S2 saya terkait neuroscience, khususannya dalam bagian kendali pergerakan. Jadi kita ingin memahami lebih jauh sebenarnya bagaimana otak itu mengontrol pergerakan ya, terutama di manusia. Jadi hanya apa supaya kita kalau kita memahami sains dasar dari suatu proses yang normal di tubuh, jadi tidak dalam keadaan yang sakit, maka tentunya itu akan membantu kita untuk memahami juga kalau seseorang itu terkena penyakit tertentu seperti stroke itu yang mengganggu pergerakan, dan kemudian kita bisa berusaha memahami apa yang terjadi sih di pasien stroke dan bagaimana kita bisa membantu untuk dalam merehabilitasi gitu untuk pergerakannya bisa baik lagi. Iya, iya. Yang mendorong Damar untuk memasuki bidang neuroscience ini apa ya? Ya, pertanyaan yang bagus, Pak. Saya juga bingung kenapa ya, waktu itu memang dari SMA tertarik sih, Pak, kayak apa ya, mungkin tuh otak itu memang merupakan salah satu misteri gitu ya, sampai sekarang kita masih banyak yang belum kita pahami, dan itu menjadi tantangan buat kita semua. Waktu SMA tuh saya terpikir sebenarnya bagaimana sih caranya otak kita itu luar biasa sekali, bisa menyimpan memori yang begitu besar, bisa memecahkan masalah di otak itu seperti ya superkomputer gitu kalau kata Pak Arif gitu ya. Iya. Iya. Dan apa ya? Saya lihat di YouTube-nya Damar menceritakan bahwa dalam satu gerakan yang sangat sederhana yaitu bertepuk tangan, ternyata ada beberapa subgerakan yang bisa jadi dalam 1 detik itu ada 3 subgerakan yang tanpa kita sadari kita lakukan sehingga kita bisa bertepuk tangan ya. Dan itu suatu hal yang sangat luar biasa ya, dalam penelitian ini baru ditemukan seperti itu ya. Iya, sebenarnya fenomena ini sudah dideskripsikan dari 100 tahun yang lalu. Tapi kemudian dalam studi S2 dan S3 saya berusaha untuk memahami mekanismenya lebih lanjut. Baik, saya ingat ada seorang ahli tentang pelatihan otak namanya Jim Kwik. Dia pada saat usia 5 tahun itu mengalami kecelakaan sehingga otaknya cedera berat, dan dia dikenal sebagai anak yang dengan kerusakan otak. Jadi dia baru bisa membaca itu usia 9 tahun ya. Tapi sekarang dia menjadi salah seorang coach, pelatih untuk teknik mengingat dengan cepat. Jadi satu hal yang sangat kontradiktif, dia hanya bilang bahwa tidak ada otak yang lemah, yang ada adalah hanya otak yang terlatih atau yang tidak terlatih. Nah, dalam penelitian Damar, bagaimana kita bisa melatih otak kita agar tetap memiliki kekuatan daya ingat dan juga tidak mudah pikun gitu meskipun usia semakin bertambah? Ya, otak itu mungkin sedikit sama seperti otot gitu ya. Jadi kalau memang tidak dipakai, tidak dilatih, maka dia akan tidak jadi bagus lagi. Supaya bisa berkembang dan terus-menerus bagus fungsinya, itu memang kita harus latih terus-menerus. Dan tentu ini kita bisa lakukan dengan mengisi hidup kita dengan berbagai aktivitas, terus-menerus mengembangkan diri kita, terus belajar, membaca, banyak mungkin bermain games yang melatih otak kita, seperti misalnya bermain catur atau teka-teki, dan tentunya tak kalah penting adalah untuk melakukan aktivitas fisik, itu juga
sangat penting. Jadi bagaimana kita menjaga kesehatan otak kita, tetapi juga menjaga kesehatan dari tubuh kita. Oh ya, jadi tidak benar ya jika ada orang berpikiran bahwa orang yang otaknya kuat biasanya ototnya lemah, atau orang yang ototnya kuat otaknya lemah. Itu nggak benar ya? Kayaknya itu balik ke orangnya deh, Pak. Ya, saya ingat ada seorang motivator namanya Charles Hugster. Dia usianya 93 tahun tapi badannya masih sangat kekar, 93 tahun. Dan dia mengatakan bahwa di masa mendatang, negara yang paling maju adalah negara yang orang-orangnya sehat secara fisik dan sehat juga di otaknya. Wah, saya pikir ini harus disampaikan kepada sebanyak mungkin orang ya, bahwa kita bisa menjaga keseimbangan antara fisik dengan pikiran dan otak kita. Betul ya, begitu ya? Ya, saya setuju Pak Arif. Ini kita harus pikirkan juga sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional kita gitu ya Pak. Mungkin. Ya, betul. Jadi, betul. Kita bisa istilahnya mungkin kalau di masa yang lampau itu kita mungkin berperang gitu dengan fisik, dengan kemampuan berbagai senjata yang kita miliki, jumlah orang. Tapi sekarang kita juga berperang dengan otak gitu. Jadi ini sangat penting untuk jadi kita mengembangkan benar-benar bagaimana pengembangan dari sumber daya manusia di Indonesia ini, supaya kita juga berperang gitu secara intelektualitas tidak kalah dengan negara-negara lain dalam pengembangan di berbagai bidang. Ya, saya setuju sekali, dan saya lihat di kurikulum vitae-nya Damar menjadi salah seorang siswa pertama untuk brilliant class ya, karena IQ-nya setelah diukur di atas 145. Saya tidak yakin bahwa ada banyak orang dengan IQ yang setinggi itu di Indonesia. Saya sangat kagum, luar biasa. Di brilliant class itu belajarnya berarti dipercepat ya, sehingga Damar mengikuti akselerasi terus gitu ya. Ya, cukup menarik sih program Brilliant Class. Waktu itu memang pertama kali diadakan di tahun 2007 sebagai kerjasama dari BPK Penabur dan Surya Institute di bawah Prof. Yohanes Surya yang melatih banyak siswa untuk Olimpiade di dalam nah, waktu itu dia bukan akselerasi dalam arti programnya itu tidak jadi berkurang. Jadi SMA itu tetap 3 tahun, tetapi muatannya yang berbeda. Jadi waktu itu memang mengundang dosen-dosen yang khusus juga. Jadi yang mengajar kami itu adalah dosen-dosen dari UI, dari ITB, dari IPB, dan secara khusus ini kita dibimbing untuk mengembangkan diri dalam bidang sains. Tapi selain itu mereka juga ingin mengembangkan sisi karakter dan kepemimpinan dari kita. Jadi berbagai program dirancang untuk kita supaya kita bisa masuk ke universitas yang bagus, dan diharapkan nanti bisa ikut memberi sumbangsi buat Indonesia. Baik sekali ya, programnya sangat bagus sekali. Dan itu program masih berlangsung sekarang ya? Masih sampai sekarang. Hebat ya. Dan program ini bisa menghasilkan pemuda-pemudi terbaik bangsa, sama seperti Damar yang ternyata sekarang sudah bisa menunjukkan kiprahnya ya di bidang kedokteran, banyak melakukan riset, tulisan-tulisan yang pasti bisa dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia. Kira-kira ada trik atau tips apa yang bisa Damar share bagikan ke kita ya, supaya kita itu bisa belajar dengan cepat gitu seperti Damar ya? Tips belajar dengan cepat. Saya itu kayak kurang cepat gitu kalau belajar. Tapi sebenarnya menurut saya itu yang penting itu kita berusaha gitu ya, menggunakan seluruh indera yang kita punya dan berusaha menangkap sebanyak mungkin informasi yang ada dan kemudian mencari benang merah. Artinya jangan kita mudah percaya hanya pada satu sumber saja, tapi kita bisa baca sumber, kemudian kita olah gitu, kita pikirkan lebih mendalam supaya kita bisa berusaha memperoleh pemahaman. Dan kemudian yang paling bagus itu salah satunya adalah ketika
kita bisa menjelaskan suatu konsep kepada orang lain dengan mudah gitu, sehingga orang lain bisa paham. Nah itu menunjukkan bahwa kita itu sudah paham mengenai suatu materi tertentu. Oh, itu sebabnya kenapa Damar menjadi juara pertama ya untuk presentasi 3 menit tentang risetnya. Sesuatu yang kompleks dikemas menjadi demikian sederhana dan dalam waktu yang sangat singkat sehingga bisa dengan mudah dimengerti karena diberikan contoh-contoh yang mudah dipahami gitu ya. Ya, waktu itu saya berkesempatan ikut lomba 3 minute thesis. Jadi memang itu kita diberi kesempatan untuk merangkum seluruh studi kita menjadi suatu pesan singkat untuk masyarakat, dan waktu itu juga tidak sebentar gitu saya memikirkan sebaiknya gimana ya supaya menarik, tapi ini sangat penting untuk kita lakukan supaya kita bisa mengedukasi sebanyak mungkin masyarakat dan menyampaikan informasi yang penting. Apalagi saat ini di masa COVID-19 ini kita benar-benar harus berusaha menjangkau sebanyak mungkin lapisan masyarakat supaya kita semua bisa berperilaku dan outcome-nya akan bagus. Ya, di CV-nya saya baca juga sekarang Damar sedang melakukan banyak riset sekaligus juga mempublikasikan risetnya tentang COVID-19 ya. Sejauh ini apa yang sudah Damar temukan yang mungkin bisa juga digunakan sebagai bahan masukan lah bagi masyarakat kita segera bisa bertahan ya, segera bisa mengalahkan COVID-19 ini? Iya, mungkin kita semua bisa ikut dalam usaha mengedukasi diri kita sendiri. Yeah. Kita bisa baca tentunya dari informasi-informasi terpercaya, seperti misalnya dari gugus tugas, seperti itu dari WHO. Kemudian kita bisa membantu masing-masing untuk mengedukasi orang-orang di sekitar kita juga untuk benar-benar berusaha melakukan menjaga kesehatan kita, sering mencuci tangan, memakai masker kalau kita terpaksa keluar rumah, tapi dan paling penting tentunya untuk tetap berusaha stay di rumah. Nah, memang saya membuat beberapa video bekerja sama dengan guru-guru saya untuk memberi pemahaman tentang rapid test, bedanya apa dengan PCR, kemudian juga tentang penggunaan masker yang baik dan benar. Ya, baik, betul. Memang saya melihat banyak sekali di channel YouTube-nya Damar berbicara tentang bagaimana menghadapi ya tentang COVID-19 ini. Kita sama-sama berharap agar bisa disiplin dan bisa segera menang lawan pertarungan melawan COVID ini ya. Ya, mungkin ini sangat penting. Memang kalau dibilang tenaga kesehatan itu di garda terdepan, sebenarnya kita semua ada di garda terdepan. Dan kita harus menjaga supaya jangan sampai tenaga kesehatan kita itu tidak bisa menanggung lagi. Jadi kalau kita terlalu cepat itu keluar ke rumah, nanti kasus akan cepat bertambah dan kapasitas kesehatan kita tidak akan bisa lagi menanggungnya. Jadi kita benar-benar harus menjaga ini semua bareng-bareng. Betul. Saya juga di channel YouTube saya menggugah kesadaran masyarakat bahwa walaupun kita berada di rumah, itu tidak berarti bahwa kita tidak produktif ya. Kita tetap bisa berolahraga dengan melakukan aktivitas olahraga yang cukup untuk dilakukan di rumah tanpa peralatan. Juga membuat pelatihan-pelatihan tentang super brain ya. Tadi karena Damar juga bilang kita harus mengasah otak kita dengan bermain game ya dan seterusnya. Damar sendiri sekarang dengan kegiatan lebih banyak di rumah, apakah untuk tetap menulis ya masih banyak dibuat tulisan-tulisan? Nah, masih Pak Arif, saya juga sekarang sedang terlibat dalam kolaborasi dengan lintas fakultas di UI dan kita sedang berusaha untuk memahami lebih jauh dampak dari COVID dan juga memberikan masukan-masukan yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ini tentunya suatu proses yang sangat mengasah otak, juga bagaimana kita bisa mengolah begitu banyak data yang ada untuk kepentingan masyarakat. Betul, bisa disajikan dengan mudah, cara yang sederhana, yang praktis ya, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengikutinya ya.
Pertanyaan terakhir, saya yakin Damar sedang banyak kegiatan ini ya. Mungkin ada nasihat dari Damar untuk generasi muda, untuk masyarakat Indonesia saat ini? Masukannya mungkin ya mungkin sekarang ini situasi yang kita kurang bisa mengerti, banyak perubahan, tapi itu bagian dari hidup dan kita harus hadapi bersama. Kita tetap harus semangat dan tidak berhenti sampai di sini, tapi kita akan terus berlanjut. Kita melakukan usaha yang terbaik yang bisa kita berikan, dan kita tidak tahu kapan kesempatan akan datang. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memang selalu berusaha melakukan yang terbaik. Baik, terima kasih banyak ya Damar ya. Saya juga berusaha untuk membangun kesadaran bahwa ayo kita tetap di rumah, tetap produktif, dan insya Allah kita saling mendukung satu sama lain ya. Di saat kawan-kawan kita, para tenaga kesehatan, mereka sedang berjibaku sekarang untuk menghentikan atau menangani mereka-mereka yang sedang terinfeksi. Kita-kita yang sedang berada di rumah juga menahan diri supaya tidak banyak melakukan kegiatan-kegiatan tidak perlu. Terima kasih banyak ya Damar waktunya ya. Mohon maaf ini sudah mengganggu waktunya ya. Terima kasih banyak.